Oh, kenapa saya diginiin? Salah saya apa katanya? Udah ngebantu, kemana enak? Saya ngebantu orang ini. Kenapa Kyo? Sana nyuruh. Siapa yang nyuruh katanya? Saya yang nyuruh. Kenapa? Kenapa? Ya karena dia ganggu keluarganya yang punya badan ini sih. Wah nikahin, ha? Oh, nggak kenapa-napa. Kau bukan siapa-siapa bahasa Sundanya. Kau bukan siapa-siapa bahasa Sundanya. Wah nikahin. Sanes saha. Sanes saha. Belum siapa? Ini nikahin mana? Coba. Mana kunaon? Eta tempat ulang eta, ulah dikitukan. Siap. Uran tak siap. Siapapun kamu yang di dalam situ, kami nggak takut sama kamu. Kamu udah mengganggu banyak orang. Kamu mengganggu keluarga yang punya badan ini, kasihan. Ulang Usahanya. terganggu, ulang nggak bantu. Ngebantu apa? Kamu malah mengganggu dia. Jalan usahanya malah keganggu. Tuh, ulang nggak bantu. Penonton dong. Wani, wani kau ulang. Wani teka ulang. Berani nggak Yo. ngomong saya? Jangan. Gimana? Yuk. Jangan, kasihan. Ke sini. Sini, jangan ganggu penonton. Jangan ganggu penonton ya. Saya lihat dia masih ada jimat satu lagi di badannya. Oh, jangan kerja. Teteh ikut ke sini, Teteh. Teteh ikut ke sini ya. Jangan ganggu, jangan ganggu penonton. Karunya kasihan. Karunyanya. Ayo bu. Karunya. Kasihan karunya. Tuh, ulang Teteh. teka ulang mana? Teka ulang boy. Ulang nggak ganggu ke penontonnya. Bentar, Cari jimatnya sekarang. Kalian kan sama-sama perempuan. coba pegangan cari di Dirabah kantongnya. deh. Masih ada satu lagi. Itu kantong ini, itu masukin. Kantong ini yang kantong putih ini apa ini? Ya udah taruh deh. Jangan dipegang, baik. Coba periksa di belakangnya masih ada lagi nggak? Batina tadi kesini bawa jimat lagi. Batina bawa berapa jimat tadi? 1? Cuma itu aja? Yakin cuma itu aja? Itu apa? Itu apa? Gak jujur nih. Jadi mau Ini gimana? bakal saya balikin ke yang punyanya. Mau saya sita gak? Jangan pegang. Oh iya, lupa. Saya bakal balikin ke yang punyanya. Saya udah nggak mau kayak gini. Siap, balikin saja ya. Kapan mulai balikin? Besok bisa? Nanti malam saya balikin. Malam. Malam ini ya, balikinnya ya. Oke, saya akan menunggu janji kamu. Tapi Roy tadi dia bilang di rumahnya masih banyak loh. Iyalah Masih pasti. banyak jimat-jimat lain katanya. Ini gimana ya? Ini apa sih? Boleh dibuka nggak? Sebelum dibalikin kami mau tahu. Ini pengasihan aja. Boleh dikasih tahu kamera, kasih tangan. Dipakai taruh di tangan gini.
Kasih tahu kamera. Begini. Oke, silakan. Ini tujuannya supaya laku usahanya. Supaya aku dan supaya yang sirik-sirik sama aku tuh nggak ngelakuin itu gitu. Karena dia menjaga warung. Tapi sekarang aku benar-benar udah mau lepas dari ini. Nggak nyaman sebenarnya. Iya, nggak nyaman bukan pembatinannya doang. Kasihan anaknya keganggu terus, rewel terus. Ini karena benda ini berarti mengundang makhluk gitu. Ya, Kita harus cleansing segera sebelum dia kumat lagi. Gini, pilihannya saya sita, tim kami sita, atau kamu mau balikin secepatnya. Tapi gimana kita percaya dia balikin ya? Itu dia. Yakin nggak akan dibalikin? saya akan balikin karena saya benar-benar udah mau lepas dari ini. Kasihan anaknya. Tapi Mbak. saya mau tanya, kalau saya lepas dari ini apa masih diganggu-ganggu gitu? Harusnya enggak. Tapi pertanyaan saya malah kebalik. Kenapa ya sebelum kamu datang ke menembus mata batin, harusnya kamu balikin dulu ya? Baru penetralisirnya di sini. Tetapi kenapa ya kamu bawa dulu ini, baru ntar malam balikin? Aku kan mau tahu ini tuh memang bermanfaat di aku gitu atau enggak. Oke, Roy ngeliatnya Bisa seperti dilihat. apa? Gak bermanfaat sih, dan kamu masih setengah ragu antara jimat ini. Masih berfungsi nggak ya? Kalau berfungsi sayang nih kalau aku buang. Tanya dulu sama si Roy Kiyoshi. You got my point, right? Kalau saya bilangnya, oh masih mbak, masih. Akan disimpan terus. Saya simpan terus. Kalau saya jadi kamu, kalau udah ngalamin turun naik yang nggak beres, tanda-tanda supernatural, saya akan buang itu udah lama. Justru malah meninggalkan hal-hal supernatural ya. Iya. Sebelum saya ke Roy Kiyoshi, gue udah nggak up. Saya orangnya rush gitu, nggak buru-buru yang nggak mau sekali gue langsung gitu. Nggak mau nunggu. Ini aduh gimana ya, ini gimana ya, nanya dulu deh. Tapi kadang aku kan ngerasain efeknya memang Ini kayak aja mbak, kamu kan apa sih? warung Kantin. Ah, Percaya deh, gak usah ginian. Kamu setiap seminggu sekali kumpulin makanan-makanan yang masih bersih ya, masih bersih di kotak-kotakin, ambil 5 kotak lah, terus bagi-bagi di jalan. Lakuin itu selama 3 bulan dan saya percaya kenaikan increase money-nya tinggi. Kenaikan penghasilannya akan semakin naik. ya mudah-mudahan. Jadi dia money-nya, uangnya akan zrrrt gitu. Saya pilih jalan itu, beramal dalam bentuk makanan. Terus kalau lihat ada orang pemulung geletakan di jalan, kebetulan kau bawa nasinya, kamu langsung nih pak. Gitu. Dan itu nggak bisa kayak panas-panas teh ayam gitu, kayak hari ini lakuin, besok enggak. Jadi kalau setiap Senin, Minggu sampai beberapa bulan. Rasakan deh hasilnya. Kasih makan orang yang nggak bisa makan, pahalanya gede ya. Betul, karena mereka juga justru malah ikut mendoakan kan. Iya. Supaya aku berhasil, supaya sukses, supaya dilindungi. Dan membuat orang lain yang membutuhkan menjadi lebih bahagia. Restoran kalau makan, warung makanan kalau nggak habis, itu sisanya diapain sih? Kalau aku sih karena bahan-bahannya masih bisa dibesokin, jadi ditaruh kulkas. Taruh kulkas. Ya nasi gitu gimana? Kalau Habis, habis, karena kan nggak banyak bikinnya. sisain aja, masak lebih, sisain yang buat Oh iya, orang. udah duluan diniatin ya. Mm-mm. Dilebihin masaknya, diniatkan emang untuk sebagian ini Iya, untuk dikasih ke iya. orang. Tapi kalau aku kasih ini, aku balik lagi ke yang suka ganggu aku itu, nggak akan lagi. Oke, ke depannya Roy, kalau ini diserahkan semua ke yang ngasih, apakah dia masih akan diganggu? Kekuatan baik akan melindungi kamu. Jawabannya. Mungkin masih, tapi ada perlindungan.
Jadi fokusnya bukan malah menyerang, tapi malah melindungi dengan kebaikan. Ya. Gitu kali ya. Iya betul banget. Bener banget Bay. Ya. Itu aja yang paling simple. Ada yang mau disampaikan Yosi? Iya, aku mau tanya sekali lagi. Silahkan. Mbak Tina kapok gak udah ngelakuin ini semua, nyimpen-nyimpen? Rasa kapok pasti ada. Nanti kalau terjadi lagi bakal ngelakuin lagi nggak nyimpen-nyimpen kayak gitu? Misalnya tiba-tiba usahanya turun lagi, iya, apakah akan datang lagi mencari hal-hal seperti ini? Aku kasihan sama anak juga. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Cukup Bayu. Baik, kalau begitu Tina terima kasih. Kami harap yang terbaik, mudah-mudahan usahanya semakin sukses, dagangannya lancar, laris, anak-anak juga baik-baik aja ya. Terima kasih, Mbak Tina boleh meninggalkan studio. Jalan pintas akan selalu menggoda mereka yang pemalas. Daya tariknya membuat jiwa kita tak pernah puas. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan pesugihan. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam, Pak Ripko. Selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Ada, yang saya ceritakan ada. Apa tuh, Pak? Suatu pengalaman berharga, ya. Karena kan saya sehari-hari, tadi saya kerja sebagai office boy di salah satu perusahaan, ya. Cuma gaji yang saya terima itu sangat kecil sekali, 1.600.000. Untuk sebulan juga nggak cukup, ya. Itu tahun berapa, Pak? Itu kejadiannya sekitar ada 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun lalu. Jadi karena hidupnya udah menderita, gaji segitu nggak kuat, ya. Nah, terus namanya kita suka ngutang di warung, dimarah-marahin. Nah, pengen hidup bahagia, pengen hidup senang, jadi pengen hidup senang. Ada orang yang ngasih tau ke saya suruh menemui Mbak. Rumahnya di sekitar, mungkin ada orang yang kasihan ngelihat hidup saya menderita, ya. Kamu mau hidup senang nggak? Mau hidup bahagia daripada kamu menderita, ya. Untuk apa? Pengen kaya. Oke, pengen kaya, pengen senang, ya. Karena udah sakit dan menderita sekali, udah akhirnya saya langsung ke teman saya itu diantar ke Mbak, seorang paranormal gitu. Jadi kalau ada orang yang mau kaya langsung ke Mbak gitu.